Halo sahabat kripto, sebelum video dimulai gua mau disclaimer dulu. Yang pertama, gua bukan penasehat keuangan dan gua juga bukan penasehat investasi, apalagi penasehat hubungan kalian yang sedang digantungin. Dan ini juga bukan ajakan atau anjuran untuk berinvestasi, bukan juga ajakan atau anjuran untuk membeli atau menjual koin tertentu atau trading. Jadi sahabat, trading ataupun investasi aset digital memiliki resiko tersendiri. Ada baiknya kalian mengetahui resikonya terlebih dahulu dan diriset terlebih dahulu resikonya. Intinya adalah do your own research. Video ini bertujuan hanya untuk edukasi dan berbagi informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Sahabat kripto, sebelum menonton video ini sebaiknya nonton dulu ya video sebelumnya. Assalamualaikum sahabat kripto. Gua kali ini videonya gue mau ngomentarin lagi rame nih di YouTube ya kan, market merah lagi, food ya kan. Fear food ya gitu. Cuman maksud gue gini ya kan, ya janganlah kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kan bikin orang yang baru masuk ke kripto ini kan jadi takut ya kan. Tapi nggak apa-apa, cuman gue mau ini aja, sharing info aja nih. Gue lihat-lihat Instagram kan, ada yang posting menarik nih ya kan. Di sini dia bikin animasi, ini ada orang ya kan, terus dia bilang nggak yakin nih gua Bitcoin bakal naik lagi gitu kan ya kan. Terus dia next slide-nya dia bilang, pernah ketemu orang kayak di gambar sebelumnya yang mikir Bitcoin nggak bakal naik lagi? Nih coba kasih lihat postingan ini buat pencerahan ya kan. Terus dia bilang lagi, kalau mau lihat pergerakan Bitcoin sesungguhnya jangan perhatiin titik all time high-nya, tapi justru perhatiin titik-titik terendah tiap tahunnya. Wah, menarik nih. Bener juga nih, kita perhatiin jangan yang tinggi-tingginya deh, yang rendahnya aja gitu kan. Nah, dia bilang lagi titik-titik terendah Bitcoin ya kan. Di sini ada 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ya kan. Masing-masing angkanya naik loh ya kan. Ini titik terendah per tahun ya. Terus dia tanya di sini di bawah, naik terus kan? Ini bener sih ya kan ya. Terus dia bilang lagi, ini tandanya meski Bitcoin jatuh, dia tetap ada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini bener juga sih, apalagi nih sekarang nextnya ya. Terus dia bilang, jadi kalau jangka pendek harganya naik turun, jangan langsung kebakaran jenggot. Tuh, ya kan. Kadang-kadang orang yang kasih informasi market merah gitu kan, jadi bikin orang maksudnya orang jadi ya gitulah ya. Terus dia bilang di sini nih, coba tarik grafiknya biar kelihatan gerak jangka panjang sebenarnya tuh gimana. Nah, ini gue setuju gitu loh. Jadi ya sama sih, gue juga dari kenal kripto juga gue memang targetnya tuh memang jangka panjang sih main kripto ini ya. Oke, sekarang nextnya apa lagi nih dia. Dalam skenario terburuk akhir 2021 harga Bitcoin bisa mencapai 135k. Nih dia kasih ya kan bintang kecil di sini nih, analisa Bitcoin S2F ya kan, worst case scenario dari plan B. Nah, jadi ya terus apa lagi dah, nanti dulu kita komentarnya ya. Oh, cuman gambar doang. Jadi ya yang gua seselin tuh itu gitu, maksud gua ya janganlah kayak gitu loh. Maksudnya baru jangka pendek turun ya kan, wah langsung bikin video market merah ya kan, gua keluar harus bagaimana gitu. Judulnya tuh bikin orang takut jadinya gitu loh. Ya kalau untuk gua pribadi sih yang kayak gitu-gitu tuh gua
ketawa gitu ya. Ya karena gue, ya jadi cerita sedikit nih ya, gue kenal kripto ini di 2018 ya kan. Di tahun itu juga orang ngomongnya tuh apa, Bitcoin bakalan bubble gitu kan, dia akan pecah, nanti akan jadi nol lagi gitu kan. Ya gue pernah ngerasain gitu, tapi masa sih gitu kan. Nah ya gue cerita dikit, gue kenal kripto ini awalnya ini gue mining ya kan. Gue mining ya kan, terus gue dulu start tuh di pas kurs 15 juta, terus turun 10 juta, 7 juta, sampai 1,8 juta kurs tuh kan. Sampai akhirnya perbandingan antara listrik dan hasil mining udah nggak mungkin gitu kan. Akhirnya gue cabut colokan, gue jual semua. Pada saat itu gue rugi gitu kan. Pada saat itu gue rugi, cuman apa namanya, gue ya cuek aja gitu ya kan. Gua jual istilahnya, adalah ruginya gitu kan, mesin gue jual. Akhirnya gue tutup itu Indodax, tapi kebetulan istilahnya tuh Ethereum yang gue punya gue nggak tuker gitu loh ya kan. Pas 2021 kemarin di bulan Januari ini gue buka lagi Indodax, gue kaget gitu kan. Oh harganya begini gitu. Oh akhirnya gue dari pengalaman gue nyadarin gitu kan, kalau seandainya Bitcoin ini memang harus jangka panjang gitu kan. Jadi singkat cerita ya gue tuker deh tuh sebagiannya, nggak semua ya. Yang penting maksud gue adalah gue bisa nutupin kerugian gue di 2018 dulu ya kan. Terus anak gue juga mau masuk SMA, gue bisa istilahnya buat bayar anak masuk SMA ya kan. Terus yang ketiga juga istilahnya gue cairin juga tuh buat ini apa, beli mesin lagi lah ya, beli mesin lagi ya kan. Terus kalau kayak gitu emang istilahnya kalau ditanya gue kapok nggak sih, ya enggak lah. Ini gue akhirnya gue beli mesin lagi ya kan. Terus di Indodax gue juga masih tersisa ya kan. Singkat cerita ya, gue pernah akhirnya pas gue lupa gitu di bulan Maret atau April, gue tuker lagi gitu kan. Gue tuker lagi ya, gue ambil lagi gitu kan, mau nyicipin lagi ya kan. Terus tapi nggak gue cairin semua, masih tetap istilahnya ada di Indodax gitu kan. Cuman nah sekarang ini pas turun gue kapok nggak ya kan, ya enggak. Kalau dibilang kapok ya nggak kapok gitu loh. Kenapa gue bilang nggak kapok ya, karena ya alhamdulillah kan kebetulan masih ada di wallet gua ya. Di tanggal 22 Juni kemarin gue beli lagi gitu loh ya kan. Karena gue masih punya keyakinan jangka panjangnya ini masih bagus gitu. Bahkan di tanggal 23 nya tuh pas gue beli di tanggal 22 tuh turun lagi gitu. Cuman ya kalau kita ngeliatin per hari kan jadi pusing. Jadi ya kalau gue, prinsip gue adalah ya, kemarin gue pernah jual ETH, dan kalau istilah orang zaman sekarang tuh kejemput gitu ETH gue, istilahnya balik lagi ETH-nya. Jadi ya insya Allah ya kita tunggu aja di tahun depan bagaimana kan gitu ya kan. Ya kita tutup lagi aja Indodax-nya ya kan. Tunggu tahun depan lagi ya kan. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah sih kalau gue sih masih yakin banget gitu. Jadi ya gimana ya, keyakinan gue masih bisa naik juga bukan tanpa alasan ya kan. Karena ya gue pernah dengar juga gitu ya, kalau dilihat dari walletnya gitu kan, Bitcoin, kripto ini dari seluruh populasi dunia nih baru 1% gitu ya kan. Coba bayangin kalau sananya
5%, nanti yang terjadi peningkatan ya naik lah ya, ya kan, ya ya intinya naik lah ya. Nah ya kalau gue sih gitu ya sahabat kripto ya, gue lebih tipe ke holder ya ketimbang trading harian. Tapi ya nggak apa-apa, gue juga sebenarnya juga udah denger juga nih tentang koin micin, istilah orang kan, yang masih harga perak-perakan gitu kan. Nah gue sekarang gue mau nyoba itu istilah per bulan gue mungkin gue beliin tuh koin-koin micin, tapi ya istilahnya belinya nyicil gitu kan. Nih kayak gini aja deh gitu kan, kayak gue beli koin apa nih ya, Shiba yang masih 0,1 perak ya kan. Terus Dan juga nih kalau nggak salah 40 sampai 50 perak ya kan. Hot juga masih murah gitu kan. Terus ada lagi nih gua dia Hotbit, gua coba istilahnya koin apa ya nih ya. Tuh, gue coba Atari gitu kan. Jadi yang Indodax gue tutup ya, paling ya gue mau coba ya koin-koin micin ini gitu kan untuk trading hariannya gitu kan. Ya intinya sih gue masih terus belajar gitu kan, kayak koin micin ini bagaimana, karena gue denger juga bisa naik 1000% gitu kan. Ya kita coba aja ya kan. Intinya sih ya gue nggak pernah berhenti untuk mencoba dan belajar tentang kripto ini, dan ini suatu hal yang menarik ya buat gua. Intinya adalah ya kripto ini ya dunia baru ya gitu kan. Ya lu harus terus belajar terus gitu kan. Nah ya buat lo yang suka bikin konten nakut-nakutin market merah gitu kan, ya gue mau nanya, pernah ngerasain 1,8 juta kurs ETH nggak gitu kan. Jadi ya balik lagi ke kita sih ya dia juga mau bikin kayak gitu juga ya terserah, cuman maksud gua udah banyak gitu loh orang-orang yang bikin nih kayak gini nih ya kan. Cina makin keras, harga Bitcoin tuh ke level 33.000 ya kan tuh ya kan tuh ya kan. Apalagi nih judulnya has Bitcoin bottom out or drop sampai 12.000. Jadi udah apa ya, cukup banyak lah yang nakut-nakutin. Nah nih sekalian nih, ini yang gue bilang kemarin nih tentang world population 2021. Gue udah coba cari-cari juga sih, 7,9 miliar. Billion tuh miliar kalau nggak salah ya, 7,9 miliar. Nah sementara di sini ada bilang nih ya kan, ada bilang nih in numbers over 100 million bitcoins wallets with value now exist ya kan. Jadi udah ada 100 jutaan gitu lah. Kalau 7,1 miliar itu tadi kan, kalau 10% berarti 700 juta. Kalau 1% berarti sekitar 76 juta ya. Bener, masih 1%-an gitu loh. Jadi ini masih peluangnya juga masih banyak sih kalau menurut gua ya kan. Tapi ya ini menurut gua ya sahabat kripto ya. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan untuk berinvestasi atau apapun itu ya. Ini gua cerita pengalaman gua aja sih gitu. Ya penutupnya dari gua adalah ya kan, yang gue pegang tuh sih sebenarnya gue dari 2018 dulu tuh yang gue pegang nih ada quote menarik nih menurut gue ya kan. Ada quote menarik ya kan. Ini gue nginspirasi juga sih. Dia bilang gini, you cannot stop things like Bitcoin. It will be everywhere and the world will have to readjust. What governments will have to readjust. Ini quotes-nya itu dari John McAfee kalau nggak salah, nih yang nyiptain antivirus itu ya dia. Jadi kira-kira begini dia bilang,
nggak ada yang bisa menghentikan Bitcoin gitu. Ini Bitcoin ini bakalan ada di mana-mana gitu kan. Yang ada tuh adalah orang-orang yang harus menyesuaikan diri gitu loh. Begitu juga sama pemerintahan dunia. Yang menarik ya yang gue perhatiin gitu ya. Ya di 2018 itu ya kan, kalau pemerintah kita itu kan nggak ngebolehin, bener-bener nggak ngebolehin gitu. Tapi gue kaget juga gitu kan, di 2021 ini pemerintah kayak pasar kripto ini udah diawasin oleh Bapepti gitu kan. Ya berarti kan udah, ini quote istilahnya udah apa ya gitulah ya. Gitu. Nah, ini ada lagi menarik quote lagi gitu kan. People have made fortunes of Bitcoin, some have lost money. It is volatile, but people make money of volatile too. Ya ini benar juga sih gitu kan. Banyak yang diuntungkan juga, banyak juga yang dirugikan, yang loss gitu ya. Ya kembali lagi semuanya itu kan ke diri kita masing-masing ya. Makanya kan gue bilang, gue di sini bukan ajakan investasi, ataupun gue juga bukan penasihat keuangan. Jadi ya terserah masing-masing kalian ya sahabat kripto ya. Nah tapi ya balik lagi, akhir kata nih ya kan, dulu gue di 2018 itu diketawain gitu kan. Nah di 2021 ini gue balik lagi ke teman-teman gue yang ngetawain itu. Ya gue ngomong ini, I told you so kan gitu. Jadi ya itulah ya, maksud gue sekedar sharing aja. Ya walaupun market merah ataupun tetap semangat ya kan. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.